termasuk dengan perencanaan dalam jangka panjang. Kemudian ada produk perencanaan berbentuk. Nah, produk perencanaan berbentuk ini bisa berupa rencana, kebijakan, peraturan, alokasi anggaran, program, atau proyek. Misalnya, alokasi anggaran seperti misalnya pendidikan di Indonesia. Itu memiliki alokasi anggaran sekitar 24 miliar. Tapi tidak hal itulah yang di uang sejumlah itu dialokasikan untuk pendidikan seluruh rakyat Indonesia. Seperti itu yang namanya alokasi anggaran. Atau juga ada namanya proyek. Proyek itu bisa berupa dengan ekspansi dengan pembuatan gedung atau ekspansi usaha, itu bisa dilakukan dan itu biasanya bersifat jangka panjang. Nah, kemudian kita masuk ke peran penting dari perencanaan. Nah, perencanaan ini memiliki peranan penting. Jadi, setiap organisasi itu perlu melakukan perencanaan. Alasannya kenapa? Karena merupakan protective benefit, yaitu yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Jadi dengan adanya rencana akan mengurangi kesalahan dari pembuatan keputusan. Kemudian kenapa saya bilang mengurangi kesalahan? Karena dari perencanaan tadi seperti yang saya sudah katakan, dia menggunakan data-data yang akurat, data-data statistik untuk merencanakan ke depannya. Jadi pembuatan keputusan seorang manajer, seorang pengusaha ataupun ketua dalam organisasi itu jika menggunakan perencanaan akan lebih efektif daripada tidak melakukan sama sekali. Kemudian juga ada yang namanya alasannya yaitu positif benefit. Positif benefit ini dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian organisasi. Jika keputusannya tidak meleset dari yang namanya tujuan organisasi, maka organisasi itu bisa dikatakan sukses dan tercapai tujuannya, seperti itu. Oke, nah ini dia manfaat perencanaan itu meliputi membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan, membantu dalam kristalisasi penyesuaian dalam masalah-masalah. Nah, kristalisasi ini maksudnya membekukan. Jadi itu masalah yang ada itu dibekukan dulu, kemudian disesuaikan dengan keadaan sekarang sehingga masalah itu dapat terselesaikan. Kemudian juga ada memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi yang jelas dari mana inputnya, bahan bakunya dari mana, input itu bisa dibilang bahan baku, jelas bagaimana proses produksinya, jelas bagaimana aluran pemasarannya, jelas bagaimana aluran keuangannya, itu terjelaskan di dalam perencanaan. Kemudian membantu penempatan tanggung jawab yang lebih tepat, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Itu tadi yang saya katakan bahwa di dalam perencanaan ada aturan. Ini dia perintah untuk beroperasi lah yang membuat aturan itulah yang dilaksanakan dalam beroperasi. Kemudian memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara bagian organisasi, membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih mudah dipahami, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti dan menghemat waktu, usaha dan dana. Jadi manfaat ini banyak sekali manfaat yang perlu dilakukan. Manfaat itu tidak hanya dalam bidang usaha. Dalam diri Anda sendiri pun Anda itu melakukan yang namanya perencanaan. Jadi buat diri Anda sendiri pasti Anda sudah merencanakan besok saya mau makan apa. Anda sudah membuat perencanaan dalam jangka pendek. Kemudian Anda juga sudah membuat perencanaan setelah lulus dari UT, saya mau bekerja di mana, apa yang harus saya lakukan setelah saya lulus, kemana saya harus pergi, bagaimana keefisienan diri saya, efisien waktu yang sudah saya keluarkan selama ini, itu sudah teman-teman rencanakan pastinya. Atau teman-teman bisa bagi teman-teman yang lain, saya selalu pengen mengaplikasikan ilmu manajemen saya, boleh, itu bisa teman-teman lakukan. Itu yang namanya jadi manajer. Betul, bisa. Saya punya rencana untuk menjadi manajer ke depannya.
Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan dalam hal perencanaan. Ya, motivasi Mbak Ian sangat bagus. Saya juga mau jadi manajer, Mbak. Lanjut ya. Kemudian, atau ini cuma Mbak Ian saja yang mau jadi manajer, yang lainnya mau jadi apa? Perencanaan untuk jangka panjangnya. Oke, kita lanjut. Nah, menurut Amirullah dan Budiono 2004, buka toko mebel. Pembisnis sejati Mbak sama. Nah, kan teman-teman semua sudah punya perencanaan kan dalam hidupnya. Nah, itu dia. Jadi setidaknya ilmu ini sebenarnya ilmu manajemen ini sudah sering teman-teman lakukan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Tuh, Mbak Wati mau ngajak kerjasama tuh sama Mbak Salma. Oke, kita lanjutnya menurut Amirullah dan Budiono 2004, peran perencanaan diantaranya yaitu mengkoordinasikan usaha-usaha. Diperlukan koordinasi antara individu, kelompok yang bekerja dalam organisasi. Nah, di sini perlu adanya koordinasi. Siapa yang melakukan koordinasi? Yang melakukan koordinasi biasanya adalah seorang manajer. Nah, manajer ini yang melakukan koordinasi antara individu yang satu dengan individu yang lain untuk bekerja dalam organisasi. Kemudian mengatasi perubahan. Mengatasi perubahan di sini maksudnya adalah efektivitas perencanaan sangat bergantung kepada seberapa besar kemampuan perencanaan membaca kondisi masa datang. Jadi ini dengan Anda memprediksi masa datang, otomatis Anda akan mengatasi perubahan-perubahan yang ada. Misalnya saat ini di Indonesia yang saya dengar ya, harga bawang sedang naik. Suaranya kok hilang masih hilang Mbak Nana? Apa cuma Mbak Nana? Ada ya? Oke. Nah, mengatasi perubahan ini misalnya saat ini kita dengar di Indonesia sedang naiknya harga bawang. Nah, untuk mengatasi perubahan yang tiba-tiba melonjak harga bawang ini, teman-teman sudah bisa memprediksi mungkin mengatasi perubahannya dengan mengurangi penggunaan bawang atau menanam bawang sendiri di rumah. Bisa hal seperti itu. Itu perubahan dalam diri sendiri. Kalau dalam perusahaan misalnya perubahan nilai inflasi meningkat. Nah, nilai inflasi meningkat berarti kadang-kadang suaranya gelombang berdengung. Tuh, ini semuanya mengalami hal yang sama. Berarti kesalahannya di saya. Masih seperti itu? Masih bergelombang, berdengung, putus-putus? Apa sudah jelas? Masih? Saya sudah ganti posisi nih. Udah, oke, saya sudah ganti posisi. Jadi sepertinya setiap berapa menit harus ganti posisi nih. Nggak boleh duduk dengan manis di sini. Oke. Kemudian ada namanya mengembangkan move on. Oke. Goyang-goyang dikit. Oke, ya biar nggak kesemutan. Kayak semutnya nggak berani kok Mbak Salma ngerubung saya. Paling saya yang ngerubung semutnya. Oke. Ya, sebenarnya teman-teman ini pada pintar bercanda. Apalagi minggu depan kita akan tatap muka langsung. Ya pasti kita akan lebih seru bercanda dengan tatap muka. Sudah dapat undangan tatap mukanya kan? Di mana lokasinya? Dan saya harap teman-teman semua pada bisa datang untuk tatap muka. Sudah ya. Dan pasti bisa datang semua kan untuk tatap muka nantinya. Minggu depan loh kita tatap muka. Kenapa malu Mbak? Wah, Mbak Win gak datang, sedih deh. Mbak Ian selalu setia menemani saya. Mbak Nana malu-malu.
Kagak usah malu-malu. Salam sama Indonesia tercinta ya Mbak Win. Oke. Tapi walaupun Mbak Win pulang ke Indo, untuk tutor akan tetap hadir kan bisa online di Indo. Tapi ya walaupun sinyalnya mungkin kurang begitu bagus seperti sinyal di sini, ya saya harapkan kehadiran Mbak Win tetap ngikutin tutor kita. Berapa lama kalau boleh tahu Mbak Win? Berapa lama di Indonya nanti? 1 bulan, lumayan lama. Salam buat Indonesia tercinta. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada yang namanya mengembangkan manajer. Nah, mengembangkan manajer ini akan mempertajam gagasan-gagasan abstrak dan kemudian kemungkinan-kemungkinan pada masa datang. Jadi jika teman-teman belajar perencanaan, gagasan teman-teman akan semakin dipertajam dan teman-teman akan semakin bagus untuk memprediksi yang masa datang. Kemudian yang ada namanya mengembangkan standar kerja. Keberhasilan yang dicapai pada masa lalu akan menjadi standar kinerja pada masa datang. Nah, tadi lagi saya katakan bahwa dalam perencanaan sangat penting yang namanya keadaan masa lalu itu. Jadi, karena kebanyakan orang adalah belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalnya kita dalam hal-hal sebelumnya kita melakukan kesalahan atau kinerja kita kurang bagus dalam perusahaan, untuk di masa depannya kita pasti sudah tahu bagaimana cara mengatasi kesalahan tersebut, bagaimana untuk dapat lebih bagus lagi ke depannya. Kemudian yang kelima, adanya mengurangi ketidakpastian. Jadi perencanaan ini akan mendorong para manajer melihat ke depan, mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan, dan menyusun tanggapan-tanggapan yang tepat. Next. Oke, kemudian ada namanya proses perencanaan. Di antaranya, proses perencanaan itu mengembangkan visi yang jelas, merumuskan visi ke dalam suatu pernyataan. Nah, setiap perusahaan itu pastinya mempunyai visi dan misi. Dan bukan hanya perusahaan, organisasi pun itu mempunyai visi dan misi yang jelas. Nah, untuk itu, visi dan misi itulah yang menjadi acuan bagi satu perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Nah, kemudian ada prakira dari perkembangan organisasi. Dan mulai dari organisasi itu berdiri sampai organisasi itu berkembang. Oh iya, Mbak Cici, nggak apa-apa. Sudah saya catat kok di sini kehadirannya. Oke. Akan ada perkembangan, yang namanya perkembangan itu pasti ada. Kemudian analisis persaingan. Jadi dalam dunia usaha itu pasti ada yang namanya persaingan. Nggak cuma satu orang yang membuat usaha, misalnya usaha mebel, itu nggak cuma satu orang, pasti ada yang namanya persaingan di situ. Seperti usaha yang sudah dijalankan Mbak Wati, pasti ada persaingan. Nah, bagaimana cara persaingan itu harus bagaimana mengatasi persaingan itu, pasti ada cara-cara di dalamnya, dan seorang pengusaha pasti bisa mengatasi hal seperti itu jika tidak mau usahanya untuk valid. Kemudian ada penetapan sasaran dan tujuan. Itu saya katakan bahwa ada tujuan. Kemudian ada pengembangan rencana kegiatan, penggerahan sumber daya, mobilisasi dana organisasi. Mobilisasi dana itu maksudnya adanya perputaran dana di dalam organisasi, mulai dari sumber dananya dapat dari mana, kemudian bagaimana pengeluaran dananya, itu ada perputaran di dalam usaha atau organisasi tersebut. Kemudian ada penyiapan sumber daya manusia. Jadi dalam usaha apapun itu, seperti usaha mebel misalnya, itu pasti membutuhkan yang namanya sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia itu merupakan modal. Dalam ilmu ekonomi itu adalah modal.
modal. Jadi manusia sangat dibutuhkan untuk penciptaan produk